Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satriadi Bilian Salangga dari Prodi Tadris IPA IAIN Kendari. Di sini saya akan menjelaskan tentang manasik haji. Ada 3 bentuk manasik haji. 1 manasik tamattu, 2 manasik qiron, 3 manasik ifrad. Manasik ifrad niatannya untuk berangkat adalah haji saja, dan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang Jazirah Arab. 2 manasik qiron, niatannya sekaligus haji dan umroh. 3 manasik tamattu, dia berniat untuk haji sekaligus umroh. Nah, kenapa disebut tamattu? Karena ada waktu bersenang-senang tatkala itu. Kesimpulannya di sini, para ulama lebih memilih tamattu karena Nabi Muhammad SAW ingin melakukannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan skema manasik tamattu yang biasa dipilih jamaah haji tanah air kita. Tahap pertama, jadi kita akan mulai dari umroh dulu. Nanti di Madinah mereka akan mengambil mikot untuk berihram. Lalu ketika itu disunahkan untuk mandi, pakaian ihram dan niat ihram, labbaik umroh. Di sini juga sudah bisa berniat untuk haji juga, tapi di sini dia niatkan untuk umroh terlebih dahulu. Kemudian melakukan tawaf dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Setelah melakukan tawaf umroh, lalu melakukan sa'i umroh di Safa Marwah. Ini nanti akan melintasi Safa ke Marwah 1 kali, Marwah ke Safa 2 kali sampai 7 kali, dan nanti berakhir di Marwah. Selanjutnya, jika tawaf dan sa'i selesai, baru memendekkan rambut. Tidak cukur botak atau memendekkan sampai habis, karena nanti akan digundul habis saat haji nanti. Lalu selesai ini disebut tahallul untuk umroh. Nah, setelah tahallul ini boleh dia melakukan pakaian bebas. Setelah itu biasanya mereka datang pada bulan Zulqa'dah, maka mereka harus menunggu sampai bulan Zulhijjah, tepatnya tanggal 8 Zulhijjah atau hari tarwiyah. Di sini dia harus menggunakan pakaian ihram kembali dan berniat untuk haji, labbaik haji. Lalu berangkat ke Mina untuk melakukan mabit tarwiyah. Ini sunnah, tidak diwajibkan. Lalu beranjak menuju Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah untuk berwukuf sampai tenggelamnya matahari. Lalu beranjak ke Musdalifah. Di Musdalifah ini perintahnya untuk mabit sebagian besar malam. Bagi yang punya uzur seperti usia sepuh atau wanita yang kelelahan, cukup melewati pertengahan malam dan kembali ke penginapannya di Mina. Kemudian setelah itu pagi harinya orang-orang menuju ke tempat pelemparan jumroh untuk melakukan satu lemparan. Satu lemparan itu jumroh Aqobah. Jumroh Aqobah ini dilempar pada tanggal 10 Zulhijjah pagi sampai siang. Setelah itu jamaah haji melakukan penyembelihan hadyu di Mina. Mereka biasanya menitipkan ke panitia. Penyembelihan ini layaknya seperti penyembelihan kurban. Lalu setelah itu bagi laki-laki menggundulkan kepalanya sampai habis. Kalau perempuan cukup 3 helai saja. Inilah disebut tahallul pertama. Artinya semuanya larangan dibolehkan kecuali berhubungan intim suami istri. Setelah itu melakukan tawaf ifadah menuju ke Masjidil Haram. Di sini bebas, tidak dibatasi waktunya. Kalau bisa dikerjakan tanggal 10 maka dikerjakan. Namun kalau dia tunda dikarenakan panjang antrian, maka tak mengapa dikerjakan pada hari berikutnya. Namun ini harus dilakukan karena termasuk rukun haji. Dan ini dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Lalu setelah itu selanjutnya melakukan sa'i haji. Seperti tadi dilakukan 7 kali dan berakhir di Marwah.
Jika tawaf ifadah dilakukan pada tanggal 10, maka dia harus kembali ke Mina untuk melakukan mabit pada tanggal 11, 12, atau 13. Di sela-sela melakukan mabit di Mina, nanti dia akan melakukan pelemparan 3 jumroh. 3 jumroh di sini adalah Jumratul Ula, Jumratul Usto, dan Jumratul Aqobah. Dia akan melakukan pelemparan 3 jumroh tadi pada 3 hari yang ada. Kemudian yang terakhir, tawaf wada. Ini dilakukan ketika kita ingin meninggalkan kota Mekah. Artinya ritual ibadah haji sudah selesai. Barulah melakukan tawaf wada. Inilah tahap yang terakhir dan kembali ke tanah air.